Perkenalkan, nama saya Yovita Raflesia Hasugian, saya dari D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi yang berjudul mengisi SPT PPH pasal 21 atau 26. Proses pengisian SPT PPH pasal 21, 26 sering kali dihadapkan pada tantangan kompleksitas regulasi yang dinamis, perhitungan yang rinci, serta kebutuhan akan ketepatan data. Kesalahan dalam pengisian SPT dapat mengakibatkan ketidakpatuhan, potensi kerugian negara, dan pengenaan sanksi administrasi bagi wajib pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang akurat dan implementasi tata cara pengisian SPT PPH pasal 21/26 yang benar menjadi sangat krusial. Makalah ini disusun untuk menguraikan secara ringkas dan sistematis mengenai prosedur dan langkah-langkah teknis pengisian SPT sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun yang akan dibahas dalam PPT ini, yang pertama, prosedur pengisian SPT masa PPH pasal 21/26 yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Yang kedua, prosedur pengisian dan pelaporan SPT PPH pasal 21 atau 26 yang sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru dan menggunakan Cortex. Yang ketiga, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemotong pajak dalam menggunakan Cortex untuk pelaporan SPT masa PPH pasal 21/26. Pengertian mengisi SPT PPH pasal 21/26. Mengisi SPT PPH pasal 21/26 adalah tindakan administrasi yang wajib dilakukan oleh pemotong pajak untuk melaporkan transaksi pemotongan pajak penghasilan yang telah dilaksanakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. SPT masa PPH pasal 21 atau 26 digunakan oleh pemotong pajak, yakni pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau orang pribadi luar negeri untuk melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak yang dilakukan atas penghasilan tersebut. Pengisian SPT ini mencakup data penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, pajak yang dipotong, dan penyetoran yang telah dilakukan. Adapun dasar hukumnya, yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, merupakan payung hukum utama pengenaan pajak penghasilan termasuk pasal 21 dan pasal 26. Undang-undang ini mengatur tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPH oleh pemotong pajak. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPH pasal 21, mengatur tarif pemotongan PPH pasal 21 atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang memperbarui aturan tarif, mekanisme pemotongan, dan pelaporan PPH pasal 21 atau 26. Yang keempat, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 2 PJ/2024 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotong pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26 serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT masa pajak PPH pasal 21 atau 26 yang mulai berlaku sejak masa pajak Januari 2024. Peraturan ini menggantikan Peraturan 14 PJ/2013 dan mengatur tata cara pelaporan pembayaran dan pembuatan bukti potong melalui aplikasi eBukpot 21/26 secara elektronik. Yang kelima, Peraturan Jenderal Pajak lainnya yang mengatur teknis pengisian dan pelaporan SPT masa PPH pasal 21/26 serta tata cara penggunaan sistem pelaporan elektronik melalui aplikasi eSPT atau Cortex. Bentuk SPT masa PPH pasal 21 atau 26 era Cortex. Yang pertama, formulir induk. Terdapat 4 bagian dalam formulir induk SPT masa PPH pasal 21/26. Kemudian yang terdiri atas identitas pemotong berisikan NPWP, nama, alamat, serta nomor telepon pemotong pajak. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 berisi informasi mengenai jumlah PPH pasal 21 yang telah dipotong dan PPH pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau DTP. Kemudian yang ketiga, pajak penghasilan pasal 26 berisikan informasi mengenai jumlah PPH pasal 26 yang telah dipotong serta PPH pasal 26 yang ditanggung pemerintah. Kemudian pernyataan
dan tanda tangan. Bagian ini diisi saat wajib pajak akan melakukan pelaporan. SPT dapat ditandatangani oleh PIC maupun pihak lain yang diberikan role akses sebagai signer SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Kemudian formulir yang kedua adalah formulir lampiran yang terdiri dari lampiran LIA berisikan daftar bukti potong atas pemotongan bulanan untuk pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, serta bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya. Kemudian ada lampiran LIB berisikan daftar bukti potong atas pemotongan masa pajak terakhir untuk pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, serta bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota kepolisian, pejabat negara, dan pensiunannya. Kemudian lampiran L2 berisikan daftar pemotongan 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, serta bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian, pejabat negara, dan pensiunannya. Kemudian ada lampiran L3 disajikan daftar pemotongan PPh 21 atau 26 selain pegawai tetap untuk pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Misalnya untuk BP 21 untuk pemotongan PPh pasal 21 atas jasa dan atau BP 26. Pelaporan SPT masa PPh pasal 21-26. Cara kerja Cortex System adalah mengotomasi semua proses dengan menggunakan basis data tunggal yang dihimpun dari berbagai sumber yang telah divalidasi, sehingga akan mengurangi kesalahan dan ketidaksesuaian. Contohnya, bukti pemotongan penghasilan pegawai tetap yang dilaporkan oleh perusahaan akan terinput ke sistem pelaporan SPT, sehingga form akan terisi otomatis. Salah satu proses bisnis yang diintegrasikan ke dalam Cortex adalah pembuatan bukti potong dan lapor SPT masa PPh 21. Jika sebelumnya proses ini dilakukan di aplikasi eSPT PPh 2126, kemudian diganti dengan aplikasi eBupot 2126 DJP, maka mulai tahun pajak 2025, HR Finance atau Pitch perusahaan harus pindah ke platform Cortex untuk membuat bukti potong maupun lapor SPT pemotongan pajak bulanan karyawan. Cara membuat bukti potong di Cortex. Yang pertama, pitch login ke aplikasi CTAS, pilih menu eBupot, kemudian akan muncul submenu berikut, yaitu BPPU, bukti potong pajak unifikasi, kemudian bukti potong non-residen, penyetoran sendiri, kemudian pemotongan secara digunggung, kemudian bukti pemotongan final dan tidak final selain pegawai tetap, bukti pemotongan PPh pasal 26 bagi wajib pajak luar negeri, kemudian bukti pemotongan AI masa pajak terakhir, yaitu Desember untuk pegawai swasta, kemudian bukti pemotongan A2 masa pajak terakhir, kemudian bukti pemotongan bulanan pegawai tetap dengan TER, unggahan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan. Yang ketiga, misalnya untuk bukti potong PPh 21 bulanan karyawan, kita klik submenu bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Kemudian klik tombol Create eBupot MP untuk membuat bukti pemotongan setiap karyawan secara manual. Kemudian melengkapi semua informasi yang diperlukan untuk pembuatan bukti potong. Kemudian jika sudah lengkap, kita klik tombol Submit. Kemudian bukti potong yang sudah dibuat akan muncul di daftar belum terbit. Untuk menerbitkan bukti potong yang sudah dibuat, klik pada kotak tersedia sampai muncul tanda centang, lalu klik tombol terbitkan. Jika berhasil, maka bukti potong yang telah dibuat akan muncul di daftar telah terbit. Kendala dan tantangan menggunakan Cortex. Yang pertama adalah gagal login ke akun Cortex, yang kedua error saat mengakses menu, kemudian gagal menyimpan faktur pajak, validasi wajah gagal saat membuat sertifikat elektronik, dan terakhir tidak bisa menambahkan role pihak terkait. Sekian dari saya, terima kasih.